Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Di dunia investasi dikenal istilah risk asset dan safe haven. Safe haven atau aset lindung nilai kerap dikaitkan dengan investasi yang memiliki risiko rendah namun tetap mendatangkan cuan. Sebaliknya, risk asset atau aset berisiko adalah investasi yang tidak hanya butuh modal tapi juga kemampuan analisis dan keberadaannya pun rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi yang ada baik secara global maupun internal. Investasi yang baik pada dasarnya adalah investasi yang sesuai dengan tujuan modal serta profil risiko diri. Aset yang bergerak diharapkan bisa membawa keuntungan dan melindungi diri dan keluarga dari berbagai persoalan keuangan. Bagaimana menyesuaikan investasi yang kita bisa ambil di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi saat ini? Kami bahas dengan Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas Indonesia, Bapak Berlian Jufni. Pak Berlian, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Aldi. Baik. Apa kabar, Mas Aldi? Sehat, Pak Berlian. Langsung saja, mungkin kita bisa awali dengan bagaimana sih sebetulnya kita bisa melakukan diversifikasi portofolio dilihat dari kondisi global yang saat ini sedang terjadi perang yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Ya, saya sangat setuju dengan yang tadi Aldi katakan di awal ya, bahwa ini harus kita sesuaikan dengan tujuan kita terlebih dahulu. Mengenai kita akan membagi aset kita ke dalam dua tadi, apakah itu menjadi risk asset ataupun atau kita masukkan ke dalam safe haven, itu menjadi pertanyaan yang akan muncul di kemudian. Contohnya begini misalkan, apabila saya memiliki time horizon sekitar waktu 1 sampai dengan 5 tahun, maka sebetulnya gejolak yang ada sekarang ini merupakan kesempatan untuk kita masuk ke risk asset dengan catatan risk asset tersebut dalam kondisi yang relatif murah secara valuasi. Tapi juga hal ini juga berbeda apabila kita memiliki time horizon misalkan jangka waktunya cuma 1 tahun misalkan dari sekarang, atau katakanlah 3 bulan dari sekarang yang kita tidak tahu apakah akan terjadi perang lanjutan atau tidak ya di Rusia dan Ukraina ini sendiri. Nah, bicara soal safe haven, kita memang lihat ada beberapa pilihan safe haven yang kita sudah kenal secara umum, yaitu ada emas, kemudian ada bonds, ada obligasi, kemudian ada currency itu sendiri, bahkan cash yang kita anggap sebagai sesuatu yang biasanya untuk investor itu cash bisa dikatakan itu kan nggak menghasilkan apa-apa kecuali deposito ataupun tabungan. Tapi sebetulnya cash di saat ini bisa dikatakan cash is king. Dan berikutnya adalah currency. Nah, currency yang terakhir ini bisa dikatakan ada beberapa currency yang bisa dikategorikan sebagai safe haven. Misalkan seperti Jepang, ya Japanese yen, kemudian dengan US dollar sendiri. Dan kita lihat juga untuk pergerakan saat ini juga ada kombinasi di antara keduanya. Dan untuk yang terakhir mungkin di belakangan ini kita sering kali mendengar istilah cryptocurrency ya. Dan di sini juga ada beberapa analis ataupun beberapa ekonom yang juga melihat apakah ini bisa menjadi suatu pilihan sebagai sarana untuk kita melindungi nilai kita terhadap investasi ataupun gejolak apapun. Oke, Pak Berlian, jika terjadi gejolak global, ini kan investor kerap terjadi panic selling begitu ya, melepas aset-aset berisikonya seperti kemarin yang terjadi di pasar kripto, kemudian juga saham. Bahkan kalau kita lihat sekarang saham-saham di zona Eropa, Amerika masih mayoritas kompak ada di zona teritori merah negatif begitu. Saat ini jika kita melihat hal yang terjadi, sebetulnya bagaimana kita mengalokasikan aset kita sendiri saat ini, porsinya seperti apa yang pas? Apakah kita harus ikut-ikutan untuk menarik aset kita atau kita bisa ada strategi lain yang bisa dilakukan? Oke, yang pertama mau saya ulas berdasarkan dari kriteria kita sebagai mengukur risikonya sendiri terlebih dahulu ya. Kalau Aldi dan pemirsa di sini juga mengikuti CNN kita dengan kita sebelum-sebelumnya di tahun lalu, saya sudah memperingatkan atau menganalisa bahwa pergerakan kenaikan dari US dollar dan juga diikuti juga emas yang juga sama-sama mulai meningkat ketika itu belum ada perang. Hanya saja kita sudah melihat antisipasi yang sudah dilakukan oleh para investor yang sudah mengetahui terlebih dahulu. Jadi ini bisa dikatakan ini mengantisipasi apa yang akan ada terjadi kemudian. Nah, ini sesuai dengan tadi yang dikatakan, apabila kita baru mau memutuskan saat ini, pertanyaannya adalah apakah kita sudah terlambat untuk melakukan hal tersebut. Contoh misalkan hari ini saham-saham yang terbangan ya, kita misalkan saham-saham batubara, kemudian saham-saham yang bisa dikategorikan sebagai safe haven juga, itu sudah ada yang mengalami pola reversal candle, contohnya misalkan Adaro. Dan kemudian ada beberapa saham lagi yang masih strong di sini adalah saham Indi yang masih cukup kuat sampai dengan level sekarang. Dan ini kita harus menganalisa diri kita sendiri sebelum kita menganalisa sahamnya. Tujuan kita apa? Apakah untuk mengantisipasi atau kita ikutan? Nah, kalau kondisi saat ini, maka saran saya adalah cash is king, bisa dikatakan kategori ini saya naikkan ke level 50% untuk level cash-nya. Kemudian apakah kita membeli emas sekarang? Saya berkata atau saya menganalisa atau memaparkan di sini dengan beberapa data. Pertama kita ngomong berita, tadi ada berita yang tadi dikatakan juga bahwa ini sedang berbondong-bondong gitu ya, ada pasukan dari Rusia ke Ukraina. Itu merupakan satu data yang kita tidak bisa hindari, berita yang juga bisa dikatakan kita tidak tahu akibatnya ke depan, jadi kita mendingan jaga-jaga terlebih dahulu. Maka cash 50% buat saya adalah
di sini adalah sesuatu yang bijak buat saya ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, apakah untuk membeli emas di sekarang, ataukah cryptocurrency di level sekarang ini, apakah cukup bijak juga? Nah, saya menggunakan fakta saat ini, Aldi. Mari kita lihat di tahun 2015 dan kemudian di tahun 2017, di mana waktu itu juga terjadi krisis juga, dan tahun 2008 belum ada cryptocurrency ya. Waktu itu ada, kita cuma ada emas saja tahun 2008. Tahun 2017 dan 2015 terbukti bahkan untuk yang aset kelas yang lain yang kita anggap sebagai safe haven seperti emas ataupun seperti Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya itu juga mengalami penurunan juga tajam juga. Jadi sebetulnya kalau dengan berkacamata pada dua tren yang terjadi ya di tahun 2017 dan 2015 tadi, maka bisa kita katakan sebetulnya yang betul-betul safe haven itu adalah bonds. Dan kita bisa lihat juga untuk bonds di Amerika juga mengalami penurunan juga. Yield yang maksud saya, berarti orang pada berbondong-bondong untuk membeli obligasi tersebut. Dan ini betul-betul yang kita bisa pegang sebagai safe haven. Jadi saya melihat pola investor yang betul-betul smart investor ataupun big fund yang sekarang ini lakukan adalah mereka wait and see dulu terhadap perkembangan yang ada di Rusia dan Ukraina, dan kemudian mereka menempatkan uang mereka sementara ini di bonds di Amerika. Oke, jadi obligasi dalam hal ini masih menjadi aset yang bisa untuk dipilih ya di tengah gejolak global yang terjadi. Tadi kan Pak Berlian juga menyebutkan jika imbal hasil itu semakin kecil, artinya semakin banyak investor yang membeli obligasi tersebut ya. Kalau kita melihat saat ini kinerja obligasi sendiri, Pak Berlian, untuk di obligasi pemerintah RI lah saat ini, apakah masih cukup baik nih nilainya? Untuk saat ini, apabila investor tidak bisa mempunyai pilihan untuk membeli obligasi yang berbasis US dollar ataupun memindahkan uangnya untuk ke luar negeri, maka mau tidak mau yang dipegang adalah obligasi di Indonesia. Dan itu satu-satunya tujuan adalah obligasi pemerintah, pastinya yang pasti aman begitu ya, Aldi ya. Tapi apabila investor ini merupakan investor yang mendapatkan dananya di luar negeri, atau bisa dikatakan investor asing yang kebetulan sedang menempatkan dananya di Indonesia, maka mereka bisa berbondong-bondong juga menarik dananya dari Indonesia dan menempatkan juga kembali ke Amerika ataupun ke negara asal di mana uang tersebut berasal. Cukup tinggi ya capital inflow dari asing pada masa gejolak global saat ini sedang terjadi, Pak Berlian, di pasar saham, di pasar obligasi juga kita melihat ya. Tapi kalau kita melihat sekarang kita bicara soal gelombang yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita ketahui pada tahun 2020-2021 gelombang yang terjadi adalah COVID-19, pandemi. Pada saat itu aset kripto langsung menjadi primadona lah ya, banyak yang kemudian mengkoleksi aset kripto. Sementara pada saat ini, pada saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, aset kripto justru nilainya malah turun begitu. Malah sekarang investor mayoritas larinya ke emas gitu. Saat ini melihat apakah dua hal ini, pandemi COVID-19 dan juga konflik Rusia dan Ukraina, ini menjadi sebuah gelombang yang memiliki dampak yang sama ke aset kripto maupun emas? Untuk aset kripto, saya jawab dulu yang untuk emas dulu ya, mungkin lebih tepat. Untuk aset emas, memang ini dari dulu sampai dengan sekarang, setiap kali terjadi perang, ini bisa menjadi tempat betul-betul safe haven yang memang bisa dipegang oleh orang. Artinya ada secara fisik, dan harga emas pun melambung, itu hal yang wajar sebetulnya. Tetapi aset kripto adalah hal yang berbeda, di mana kita, apabila kita lari dari suatu negara, kita tidak punya akses terhadap internet, maka kita tidak bisa menarik uang kita. Ini sekilas bagaimana kita membayangkan kita di situasi Ukraina gitu ya, sebagai warga Ukraina, mendapatkan atau punya aset Bitcoin sekalipun atau cryptocurrency lainnya, begitu kita pindah, apakah kita mempunyai akses ke internet, saya juga nggak tahu juga. Nah ini yang kita tidak bisa menarik secara langsung, hubungannya seperti apa. Tapi yang mau saya sampaikan untuk yang soal kripto sebelum kita lanjutkan ke prediksi ataupun antisipasi berikutnya adalah di tahun 2020 pada saat puncak-puncaknya atau tepatnya market crash di tahun 2020 Maret, itu bisa kita lihat aset kripto sekalipun juga hancur juga. Nah ini yang mau saya katakan, jadi ketika terjadi kepanikan real, jadi betul-betul paniknya, maka sebetulnya aset emas ataupun kripto, safe haven yang kita anggap di emas ataupun kripto ini sebetulnya ternyata tidak bisa melindungi seperti yang kita pikirkan. Contoh tahun 2008, saya ingat sekali tahun 2008 itu ketika terjadi crash di Amerika, sampai dengan 2008 awal itu emas masih naik, Aldi. Tapi kemudian ketika Lehman Brothers-nya bangkrut, maka kita bisa melihat emas pun juga cukup dibanting juga. Investor langsung berbalik berbondong-bondong membeli dolar dan kemudian juga membeli bond yang ada di Amerika tadi. Jadi saya melihat untuk saat ini sebetulnya dengan kenaikan kedua ini baik kripto ataupun emas, sebetulnya ini belum ada kepanikan. Real kepanikan atau yang bisa mengatakan ini marketnya akan crash luar biasa, itu adalah kalau kita melihat mereka pada bisa dibilang ditinggalkan oleh investor semua, dan real investor itu akan kembali ke dolar dan ke bonds yang ada di Amerika. Nah ini bisa kita lihat, kita padukan juga dengan yang tadi Aldi sampaikan, bahwa di Indonesia ini luar biasa. Dari awal tahun sampai dengan sekarang ada sekitar 22 triliun
catatan dari tim riset kami gitu ya, inflow masuk ke Indonesia. Ini ada sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia di saat-saat ini. Dan kami melihatnya, ini ada kemungkinan mereka juga melihat peluang di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi maupun di masa depan ya untuk cerita-cerita soal digital yang ada di Indonesia, e-commerce dan lain-lainnya akan segera IPO, itu nampaknya akan juga diminati oleh investor asing. Ini kemungkinan salah satu yang mendrive kenapa banyak dana asing masuk ke Indonesia. Oke, Pak Berlian, kita ngomong-ngomong soal capital inflow, kita bisa pantau juga dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu di pasar valuta asing. Kalau kita melihat kemarin kinerja rupiah sendiri 2 hari berturut-turut tampaknya selalu menjadi salah satu yang menguat begitu ya terhadap mata uang zona kawasan lainnya begitu. Kalau kita melihat di pasar valuta asing saat ini sebetulnya seberapa besar appetite investor untuk kemudian mengoleksi rupiah begitu ketimbang safe haven dolar Amerika Serikat pada saat ini? Ya, data dari Treasury Perbankan menunjukkan bahwa kemarin, di hari Selasa kemarin, memang ada inflow yang luar biasa, bahkan asing cenderung untuk melakukan penjualan pemilikan dolar mereka. Jadi memang betul-betul inflow terasa di dalam obligasi, karena memang kemarin ada lelang, Mas Aldi. Kemudian kalau yang pagi ini, di pre-opening di NDF, kita juga bisa melihat bahwa tadi malam tepatnya, NDF kita sempat di level 14.430, tapi pagi ini sudah menurun ke level 14.390. Dan kita juga bisa lihat dari opening pun untuk kurs rupiah kita walaupun dibuka melemah dibandingkan hari kemarin, tetapi per detik ini menguat dibandingkan pembukaan tadi. Jadi boleh bisa dikatakan memang inflow-nya masih cukup terasa, masih cukup kuat lah sampai dengan hari ini sekalipun, Aldi. Baik Pak Berli, mungkin terakhir dong tips yang bisa dilakukan oleh investor pada saat ini untuk langkah yang harus diambil, apakah dengan wait and see terhadap situasi eskalasi global yang saat ini terjadi harus langsung serta-merta mengalihkan asetnya dari risk asset ke safe haven, atau sebetulnya bagaimana ini yang bijak? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 50% adalah saran yang paling bijak yang bisa kita sampaikan, Aldi. Dan kemudian untuk masuk ke saham-saham, maka saya menyarankan untuk teman-teman di sini untuk mengalokasikan saham-sahamnya ini, pastikan memang yang fundamental betul-betul solid dan bisa mungkin terhindar dari katakanlah isu-isu yang terkait. Misalkan begini, harga batu bara naik, harga komoditi naik, harga energi naik, maka saham-saham yang berbasis sektor semen ataupun mungkin pakan ternak sekalipun yang sebelum-sebelumnya kita anggap itu akan mendapatkan impact positif di menjelang lebaran ya, itu nampaknya akan cukup tertekan untuk masa-masa seperti ini. Kecuali apabila dalam tempo 1 minggu ini kita melihat ada perubahan yang luar biasa di Rusia sama Ukraina, kita berada seperti itu, ada perbaikan situasi, maka kita bisa kembali ke saham-saham tersebut. Nah, lalu apa yang kita bisa beli untuk saham-saham yang ada saat ini? Tentu saja akan sangat klise kalau kita mengatakan beli saham yang lagi uptrend begitu, itu kan klise banget sebetulnya. Tapi memang kondisinya sekarang sektor komoditi adalah sektor yang kita bisa katakan yang paling uptrend saat ini ya. Hanya saja dengan kondisi yang sudah puncak seperti ini, apakah ini cukup bijak untuk kita membelinya? Maka saran dari kami adalah untuk kita menunggu koreksi terlebih dahulu untuk saham-saham berbasis komoditi dan sektor teknologi ini, dan kita akan melihat apakah ada ruang untuk masuk di hari Jumat nanti, Aldi. Jadi untuk hari ini, mengingat hari ini kita ada libur ya besok, maka saran dari kami adalah untuk mengantisipasinya dengan cara kita wait and see dulu di hari Jumat, tapi apabila hari Jumat nanti ada koreksi, disitulah tempat kita untuk melakukan akumulasi. Saham-saham pilihannya bisa kita lihat, kita bisa gabungkan sebetulnya, Aldi. Misalkan contoh, ini hari ini kita ada emiten review juga nanti bersama dengan Indi, ya, di mana dia juga ada cerita soal electric vehicle, kemudian dia juga baru saja menjual PTRO, sahamnya, anak usahanya beliau, anak usahanya mereka, gitu. Jadi kita melihat ini sesuatu yang menarik juga. Kita apabila memang ada koreksi di saham Indi ini, maka tentu saja kita akan merekomendasikan untuk sinyal beli di hari Jumat nanti. Jadi 50-50 dan juga kemudian bisa wait and see sampai melihat lah ya valuasi saham dan bisa kemudian langsung masuk buy on weakness begitu ya Pak Berli. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua nampaknya ya, kita bisa semakin memiliki strategi untuk mendiversifikasi portofolio investasi kita. Jangan sampai ikut-ikutan tapi tidak tahu ya sebetulnya bagaimana tujuan modal dan juga profil risiko yang kita miliki terhadap berbagai instrumen investasi. Untuk sementara terima kasih Pak Berlian Jufni, Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas Indonesia telah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Berlian, salam sehat. Salam sehat selalu Aldi, terima kasih juga.